Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervi Arnaning, saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Blitar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang tugas demonstrasi kontekstual, yaitu wawancara dengan pemimpin sekolah berkaitan dengan mengidentifikasi suatu kasus apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dini, selamat siang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dini? Alhamdulillah pagi ini diberikan kesehatan dan selalu semangat tentunya. Ya, terima kasih Bu Dini telah menyempatkan waktunya buat saya. Pada kali ini saya meminta tolong kepada Bu Dini, yaitu untuk melakukan wawancara dengan panjenengan terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Yang pertama Bu Dini yang saya ingin tanyakan yaitu bagaimana Bu Dini mengidentifikasi suatu kasus itu apakah termasuk dilema etika ataukah itu bujukan moral? Baik, terima kasih ya Bu. Kalau biasanya di setiap lembaga, khususnya di sekolah saya, karena saya memimpin di sekolah itu, pasti akan muncul banyak sekali kasus, dan dari kasus itu biasanya nanti akan muncul dilema, baik dilema secara etika maupun bujukan moral. Kalau secara etika itu biasanya kasus itu akan muncul antara kasus yang benar melawan benar, gitu ya. Kemudian kalau yang bujukan moral itu biasanya kasusnya muncul ketika benar melawan yang salah, seperti itu. Iya, ya. Berarti dilema itu antara yang benar melawan dengan yang benar, bujukan moral antara yang benar melawan yang salah, seperti itu ya. Untuk selanjutnya, bagaimana Ibu menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah, terutama berkaitan dengan dua kepentingan yang sama, yaitu antara yang benar dengan yang benar atau dilema etika tadi Bu? Baik, kalau saya sendiri ya Bu ya, cara saya menghadapi permasalahan di sekolah saya yang berkaitan dengan dilema etika atau benar melawan yang benar, biasanya saya akan menyalami dulu kasus atau mendalami terlebih dahulu. Tidak langsung saya mengambil keputusan, jadi saya akan pahami apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian saya meminta masukan dari teman-teman yang ada di sekolah, dan itu nanti kita musyawarahkan, baru kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi di sekolah. Oh iya, berarti mendalami dulu, mempelajari kasusnya dulu ya Bu ya, terus mencari masukan ataupun dari teman-teman yang lain untuk mencari solusi, seperti itu ya Bu ya. Kemudian langkah yang nyata dalam melakukan pengambilan keputusan selama ini seperti apa yang sudah diterapkan atau biasa diterapkan di sekolah Bu Dini? Kalau saya sendiri, langkah pertama yaitu saya harus mempelajari kasus yang terjadi, kemudian itu di mana terjadinya, kapan waktunya, dan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah, setelah itu langkah selanjutnya saya memanggil kedua belah pihak yang terlibat ya dalam kasus tersebut untuk mengkonfirmasi apakah yang menyebabkan kasus itu muncul. Nah, penyebab yang terjadi itu misalnya ada anak yang sering berangkat terlambat atau kesiangan. Nah, saya itu akan bersama dengan orang tua. Nah, itu mencari penyebabnya dulu. Mengapa anak ini kok sering terlambat? Kemudian selanjutnya saya juga akan, selain saya mencari penyebabnya, tapi saya juga harus bisa memberikan solusinya agar anak ini bisa datangnya tidak kesiangan lagi.
Berarti tahap yang awal dilakukan Bu Dini yaitu mempelajari dulu ya Bu ya, menggali pihak-pihak yang terkait, terus mencari penyebabnya, baru memberikan solusi yang terbaik. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan tentunya kita tidak bisa berpikir sendiri ya, karena keputusan ini tidak menyangkut pribadinya sendiri, tetapi masalah ini mesti muncul di sekolah. Jadi kalau saya itu harus bermusyawarah atau berdiskusi dengan teman-teman yang ada di sekolah untuk menghadapi masalah tersebut. Seperti itu Bu. Nah, kemudian selain itu dalam pengambilan keputusan, di hati saya ini muncul pemikiran apakah nanti solusi yang saya berikan tidak menyakiti orang yang saya hadapi itu atau orang yang menghadapi kasus itu. Nah, biasanya keputusan yang saya ambil, solusi yang saya berikan itu akan saya berpikir merugikan atau tidak untuk anak tersebut. Jadi harus benar-benar difikirkan berulang kali untuk pengambilan keputusan. Berarti pemikiran dalam hati, apakah keputusan itu tadi menyakitkan, sudah adil atau belum, seperti itu ya Bu ya. Terus selama ini apakah Ibu mempunyai jadwal khusus untuk menangani kasus tersebut Bu? Ya, kalau saya tidak ada jadwalnya, jadi kan istilahnya kasus itu munculnya juga tidak terduga. Iya, betul. Jadi ketika saya menghadapi kasus tersebut, ya spontan saja. Ketika ada kasus itu muncul, ya di saat itu juga segera kita selesaikan. Jadi langsung diselesaikan seperti itu ya Bu, tanpa menyimpan masalah. Nah, kemudian apakah ada seseorang atau faktor apa yang selama ini dapat membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tadi? Kalau memang masalahnya itu berat dan kita tidak bisa menanganinya dalam satu forum sekolahan, nah saya biasanya akan meminta pendapat dan juga masukan dari komite, atau mungkin kalau sudah lebih berat lagi dari pengawas sekolah, atau mungkin juga saran dari Kakorwil gitu nggih. Maksudnya biar kita tidak sampai salah langkah. Ya, berarti butuh kolaborasi ya Bu ya, dari semua wawancara kita pada siang hari ini. Mungkin adakah pembelajaran atau hikmah yang dapat didapat Bu Dini dari perbincangan kita hari ini? Iya, betul sekali Bu. Yang saya dapat sangat banyak sekali Bu, karena setiap ada permasalahan, yang pertama kita harus bisa menyelami, memahami, mempelajari, dan juga harus kolaborasi, konsultasi dengan beberapa orang yang ada di sekitar ataupun dengan atasan kita, karena saya sebagai pemimpin di sekolah juga punya atasan lagi seperti itu. Yang jelas keputusan yang diambil nantinya itu tidak sampai menyakiti hati orang lain seperti itu ya Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Dini atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk kegiatan diskusi hari ini. Semoga Bu Dini tetap diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap tugasnya, dan jadi kepala sekolah yang tetap bijaksana dan adil buat semua anak buahnya. Seperti itu. Terima kasih Bu, semoga juga untuk Bu Ervia tetap semangat, diberi kelancaran untuk pendidikan guru penggeraknya. Dan setelah menyelesaikan guru penggeraknya itu bisa ditularkan atau untuk memotivasi teman rekan sejawat yang ada di sekolah seperti itu. Iya, semangat. Ya, terima kasih banyak Bu Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.